Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Naini Nurjanah dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa yang menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran yang diberikan dengan cara konvensional. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang berfokus pada memenuhi kebutuhan individu setiap siswa dengan mempertimbangkan perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran dengan cara konvensional, saya akan menerapkan beberapa metode pembelajaran berdiferensiasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode penilaian awal dan berkelanjutan, yaitu melakukan penilaian awal untuk memahami tingkat pemahaman dan gaya belajar siswa. Ini bisa berupa kuis singkat, diskusi, ataupun observasi. Yang alasannya, dengan memahami kebutuhan dan kekuatan individu siswa, saya dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Kemudian, dengan metode menggunakan berbagai cara untuk menyampaikan materi, seperti visual, yaitu gambar, video, kemudian auditori, diskusi ceramah, dan kinestetik, yaitu kegiatan hands-on dan eksperimen. Yang alasannya, siswa yang mengalami kesulitan mungkin lebih mudah memahami materi melalui salah satu dari 3 gaya belajar utama, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya, dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu dengan memberikan proyek yang relevan dengan minat siswa dan memungkinkan mereka untuk belajar melalui eksplorasi dan praktek. Pembelajaran berbasis proyek memberi siswa kesempatan untuk mengaitkan materi pelajaran dengan dunia nyata yang dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Model ini memungkinkan siswa untuk memilih topik yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Siswa dapat berkontribusi dengan ide dan gagasan mereka sendiri, sehingga dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kerjasama, dan keterampilan komunikasi. Siswa dapat mengembangkan keterampilan tersebut dengan cara bekerja sama dengan teman sekelas dan guru. Pembelajaran berbasis proyek juga memungkinkan siswa untuk beradaptasi dengan cara belajar yang berbeda-beda. Siswa dapat memilih cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, sehingga dapat meningkatkan kemampuan adaptasi siswa dalam proses belajar. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek ini juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan evaluasi yang lebih baik. Siswa dapat mengembangkan kemampuan evaluasi dengan cara mengevaluasi proyek yang mereka lakukan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan evaluasi siswa dalam proses belajar. Dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, saya berharap dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran dengan cara konvensional untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, kemampuan keterampilan, kemampuan adaptasi, dan kemampuan evaluasi. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mengolah data dan menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas yang saya ajar. Antara lain, yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, di mana kita harus mengumpulkan hasil asesmen terlebih dahulu. Jadi, pastikan semua hasil asesmen akhir semester telah terkumpul. Ini bisa berupa nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, proyek, dan partisipasi kelas.
Kemudian mengatur data, yaitu masukkan semua hasil asesmen ke dalam lembar kerja, misalnya ke Microsoft Excel atau ke Google Sheets untuk memudahkan dalam pengolahan data. Tahap yang kedua adalah tahap pengolahan data, yaitu menghitung nilai akhir setiap siswa berdasarkan bobot yang telah ditentukan untuk masing-masing komponen asesmen. Kemudian menentukan kriteria penilaian. Jadi pastikan kriteria penilaian misalnya A, B, C, D, dan E sudah jelas dan konsisten. Selanjutnya mengecek validitas data, yaitu memeriksa kembali data yang telah diinput untuk memastikan bahwa data yang telah kita input itu tidak ada kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah tahap analisis data, yaitu menganalisis distribusi nilai untuk melihat sebaran hasil belajar siswa. Analisis distribusi nilai untuk mengetahui sebaran nilai, misalnya berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai A, B, C, dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin muncul, seperti siswa dengan nilai tertinggi, nilai rata-rata kelas, dan siswa yang membutuhkan perhatian khusus atau nilai di bawah minimum. Kemudian perbandingan antar kelas, yaitu kita melakukan perbandingan performa antar kelas. Selanjutnya, membuat grafik dan tabel yang menunjukkan distribusi nilai, perbandingan rata-rata nilai per kelas, dan pencapaian masing-masing siswa. Kemudian, tahap penyusunan laporan. Jadi, dalam penyusunan laporan, kita harus menyertakan yang pertama pendahuluan, yaitu menjelaskan tujuan laporan dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian, ringkasan hasil, yaitu mencakup distribusi nilai dan statistik dasar. Statistik dasar itu nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Persentase ketuntasan belajar. Kemudian analisis detail mencakup analisis per komponen asesmen, misalnya nilai ujian, nilai proyek, nilai tugas. Kemudian identifikasi siswa yang berprestasi tinggi dan yang memerlukan bantuan, atau siswa yang dengan nilai terendah di bawah minimum. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi, yaitu mencakup kesimpulan dari hasil analisis, rekomendasi untuk peningkatan proses pembelajaran ke depan, saran bagi siswa yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa informasi penting yang harus disertakan dalam laporan, yaitu yang pertama informasi dasar yang mencakup nama sekolah, nama guru, mata pelajaran, kelas atau tingkat, dan periode semester. Kemudian data dan hasil, yaitu tabel nilai siswa yang lengkap dengan rincian setiap komponen asesmen, rata-rata nilai setiap kelas, distribusi nilai dalam bentuk grafik atau tabel. Selanjutnya analisis, yaitu analisis performa kelas secara keseluruhan, perbandingan performa antar kelas, identifikasi tren atau pola dalam hasil asesmen, identifikasi siswa yang menonjol, baik yang berprestasi tinggi maupun yang memerlukan perhatian khusus. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulan dari hasil analisis. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan asesmen di masa mendatang. Rekomendasi khusus untuk siswa yang membutuhkan intervensi tambahan. Rekomendasi untuk perbaikan prestasi siswa termasuk strategi bimbingan dan pengembangan diri yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi. Kemudian tindak lanjut yang akan diambil untuk meningkatkan prestasi siswa seperti perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas bimbingan, dan peningkatan fasilitas belajar. Selanjutnya lampiran, yaitu salinan grafik, tabel, dan data mentah jika diperlukan. Kemudian formulir asesmen dan kriteria penilaian yang digunakan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut dan memastikan semua informasi penting disertakan, laporan hasil asesmen akhir semester akan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai performa siswa dan kelas secara keseluruhan, serta membantu dalam perencanaan pembelajaran ke depannya. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu perbedaan komponen utama antara RPP dan modul ajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi dokumen,
RPP itu fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan mengatur langkah-langkah aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran. Sedangkan modul ajar fokus pada penyediaan materi ajar yang lengkap dan rinci, serta aktivitas belajar yang dirancang untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi. Kemudian dari segi kelengkapan materi, RPP merupakan materi ajar yang disajikan secara singkat sebagai pokok-pokok materi yang akan diajarkan. Sedangkan modul ajar merupakan materi ajar yang disajikan secara rinci dan lengkap, termasuk contoh, latihan, dan penjelasan yang mendalam. Selanjutnya dari segi penggunaan, RPP digunakan oleh guru sebagai panduan untuk mengelola pembelajaran di kelas. Sedangkan modul ajar digunakan oleh guru dan siswa sebagai bahan ajar yang dapat dipelajari secara mandiri dan atau dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kalau modul ajar itu bisa dipelajari secara mandiri atau di kelas. Nah, komponen dalam RPP itu mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran atau rencana asesmen di awal dan di akhir pembelajaran. Sedangkan komponen dalam modul ajar mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran, media yang digunakan, dan instrumen asesmen. Jadi, modul ajar itu memiliki komponen yang lebih lengkap dan terperinci dibandingkan dengan RPP. Modul ajar juga mencakup rencana asesmen dan sarana yang diperlukan untuk menjalani pembelajaran yang terorganisir. Dengan demikian, modul ajar dapat membantu guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang lebih efektif dan terintegrasi dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4. Yaitu, sebagai kepala sekolah di sebuah madrasah atau sekolah, ada beberapa program dan kegiatan yang dapat dirancang untuk memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Berikut ini adalah beberapa di antaranya beserta dengan cara mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu program pendidikan karakter. Nah, implementasi dari program pendidikan karakter yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin dalam setiap mata pelajaran. Misalnya di mata pelajaran PPKN, yaitu mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dengan menyusun modul khusus yang memfokuskan pada pendidikan karakter, termasuk kegiatan yang mengajak siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan program kegiatan ekstrakurikuler yang implementasinya yaitu misalnya membentuk klub debat yang mendiskusikan isu-isu terkait Pancasila dan rahmatan lil alamin, sehingga siswa dapat belajar mengemukakan pendapat dengan dasar nilai-nilai tersebut. Selanjutnya dengan mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, atau kerjasama dengan lembaga sosial yang mengajarkan siswa tentang pentingnya kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama. Kemudian program kehidupan sehari-hari yang implementasinya misalnya dengan program sekolah hijau. Jadi menerapkan program lingkungan hidup seperti daur ulang dan kebun sekolah untuk menanamkan cinta lingkungan dan tanggung jawab sosial. Kemudian praktik keagamaan yang mana dengan menjadwalkan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, kajian rutin, dan peringatan hari besar keagamaan untuk memperkuat nilai spiritual. Kemudian dengan pelatihan dan pengembangan guru yang implementasinya yaitu dengan adanya program workshop dan seminar. Jadi menyelenggarakan workshop dan seminar untuk guru mengenai metode pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin.
Kemudian program mentoring, yaitu membentuk program mentoring di mana guru senior membimbing guru junior dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam pengajaran sehari-hari. Kemudian program kemitraan dengan orang tua dan komunitas yang implementasinya dengan membentuk forum diskusi rutin dengan orang tua untuk membahas cara mendukung penguatan nilai-nilai Pancasila dan rahmatan lil alamin di rumah. Kemudian kegiatan kolaboratif, yaitu kegiatan ini melibatkan orang tua dan komunitas dalam kegiatan sekolah seperti perayaan hari besar, lomba, dan kegiatan sosial untuk menciptakan sinergi antara sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dengan evaluasi dan monitoring, yang implementasinya melakukan penilaian berkala terhadap penerapan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perilaku siswa. Yang selanjutnya yaitu survei dan feedback. Jadi mengadakan survei dan menerima feedback dari siswa, guru, dan orang tua untuk mengetahui efektivitas program dan mencari peluang perbaikan. Nah, dengan program-program tersebut diharapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan nilai rahmatan lil alamin dapat tertanam kuat dalam diri setiap siswa sehingga mereka dapat menjadi individu yang berkarakter baik, berwawasan kebangsaan, dan berakhlak mulia. Sekian jawaban dari saya untuk soal ujian akhir semester mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.